Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini sebelum kita berangkat ke rumah Tuhan untuk beribadah secara komunal, saya mengajak kita semuanya untuk sejenak kita menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dan kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengawali persekutuan kita, pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Kami sujud merendahkan diri kami dan kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Dan kami pun juga mau membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah saat ini melalui program renungan pagi makanan rohani. Urapi hamba-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan panjatkan doa kami. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kembali kitab Roma pasal 5. Kita baca mulai dari ayat 7 sampai ayat 11. Nas renungan kita terdapat di dalam ayat 11. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bermegah dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah beberapa hari ini kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menasihati kita bahwa sebagai orang yang percaya, pertama kita bermegah dalam pengharapan, karena oleh pengharapanlah kita menerima kasih karunia Allah. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan yang kedua, bukan hanya bermegah dalam pengharapan, kita pun juga dinasihati oleh Injil untuk kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan atau penderitaan bukan karena perbuatan jahat, tetapi kesengsaraan atau penderitaan karena iman. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebagai orang yang percaya, kita menerima yang pertama yang namanya kasih karunia Allah, dan yang kedua kita menerima yang namanya risiko iman. Jadi berbicara mengenai iman itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama ini berbicara mengenai berkat-Nya, ini berbicara mengenai kasih karunia-Nya, dan sisi yang lain ini berbicara mengenai risiko kita menderita, mengalami kesengsaraan, mengalami pencobaan, mengalami penganiayaan oleh karena iman kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita kembali melihat Injil menasihati kita
untuk kita bermegah dalam Allah. Nah, alasan atau kenapa kita mesti bermegah dalam Allah, yang pertama kita melihat bahwa rencana keselamatan itu dimulai dari inisiatif Allah. Jadi Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena Allah melihat bahwa kondisi manusia telah rusak total oleh karena dosa. Manusia kehilangan kemampuan untuk berjumpa atau menjalin hubungan dengan Allah. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Allah berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, mati menebus setiap dosa kita. Firman Tuhan menuliskan bahwa Kristus mati ketika kita masih berdosa. Oleh darah Kristus kita dibenarkan dan kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi di sini kita melihat ya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Allah itu memiliki dua sisi. Yang pertama, Allah itu berdaulat. Yang kedua, Allah itu penuh kasih. Jadi kedaulatan Allah, Allah tidak mungkin mengubah keputusannya. Ia di dalam kedaulatannya dia selalu konsisten. Artinya begini, dosa selalu dipandang sebagai sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Dan Allah murka dengan dosa. Tetapi di balik dari kemurkaan Allah ada belas kasihannya, ada kasihnya yang melimpah. Sehingga begini, dia berinisiatif mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa kita, umatnya. Kita yang adalah orang berdosa ini harus memiliki respon, yaitu kita meresponi kasih karunia Allah dengan iman kita. Jadi Allah tidak mungkin di dalam kedaulatannya mengubah keputusannya untuk memadamkan murkanya, untuk mentolerir setiap perbuatan dosa. Ya, dosa tetap dosa. Kalau dosa pasti dihukum, iya kan? Konsekuensi dari dosa pasti hukuman. Nah, tetapi di sisi lain Tuhan berbelas kasihan karena dia melihat sendiri dan memahami bahwa manusia tidak mungkin dapat mengatasi dosa. Manusia pasti akan kena hukuman. Manusia pasti akan binasa kalau dirinya sendiri tidak berinisiatif datang ke dalam dunia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia. Dan disinilah dan inilah alasan untuk kita bermegah di dalam Allah. Karena Allah lah yang murka karena dosa, tetapi Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur ya. Kita patut bersyukur dan bersyukur. Karena Allah telah memulai karya penyelamatannya. Karena Allah lah dengan kasih-Nya berinisiatif menyelamatkan manusia. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.